Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa setiap teman-teman Facebook, jemaat Tuhan yang baru bergabung di dalam live streaming ini. Saudara yang tidak mengikuti present worship tadi, tapi yang baru bergabung sekarang, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, tetap angkat hatimu kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Karena inilah janji Tuhan kita, janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia berkata bahwa dia akan selalu menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mengambil Alkitab fisik kita, atau saudara yang memakai HP, ada 2-3 HP, saudara bisa buka Alkitab. Dan malam hari ini saya ingin berbagi dengan setiap Bapak Ibu Saudara judul firman Tuhan tentang hidup senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Hidup senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah selesai di dalam tema kita selama 4 kali saya berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang pesan Paskah bagi orang percaya di tengah wabah Corona, dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis. Dan malam hari ini kita masuk ke tema ini, hidup senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, saya percaya kita mau untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Karena inilah kebanggaan kita, inilah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ada di langit ketujuh, bukan Tuhan yang kita harus teriak keras-keras dulu baru Tuhan itu dengar doa kita. Tetapi dia Tuhan yang ada dekat dengan kita. Dia Tuhan yang ada di dalam hati kita. Oleh Roh Kudusnya dia bertata dalam setiap hati kita. Dan kita akan belajar bersama-sama beberapa waktu ke depan tentang bagaimana kita hidup di dalam hadirat Tuhan, senantiasa dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan tema ini, senantiasa dalam hadirat Tuhan. Senantiasa dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saudara, hadirat Tuhan, presence of God, itu bukan hanya ada ketika kita menyanyikan lagu puji-pujian. Hadirat Tuhan itu bukan hanya kita alami ketika kita ada di dalam gedung gereja, atau kita membaca firman Tuhan, ada di dalam suasana persekutuan, ibadah seperti malam hari ini. Tetapi saya mau saudara untuk memahami jauh lebih dalam tentang hadirat Tuhan. Bahwa hadirat Tuhan itu adalah, saudara, sesuatu yang bisa kita alami. Yang selalu ada dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Sama-sama katakan setiap saat. Setiap saat. Jadi hadirat Tuhan saudara bukan hanya ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, saudara main musik, katakan haleluya, puji Tuhan. No. Tapi hadirat Tuhan itu ada setiap saat. Amin. Tetapi masalahnya di sini, kenapa tidak setiap saat kita tidak mengalami hadirat Tuhan? Kita tidak tetap senantiasa dalam hadirat Tuhan. Karena kita yang tidak mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita yang tidak mau mengalaminya. Pilihan ada di dalam tangan kita, saudara. Apakah kita mau mengalami hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, atau kita mau biasa-biasa saja hidup seperti orang luar yang tidak mengenal Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur, kitab Mazmur 84, ayatnya yang ke-11. Mazmur 84 ayat 11. Yang sudah dapat bilang amin. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Kita baca juga sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 84 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Amin. Amin. Saudara, bahkan pemazmur berkata di sini bahwa lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah, satu hari berada di ambang pintu rumah Allah, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Artinya saudara, saya percaya bahkan satu hari saja, sama-sama katakan satu hari. Satu hari. Satu hari saja kita ada dalam hadirat Tuhan, itu nilainya saudara lebih berharga, lebih berkuasa daripada 3 tahun saudara bekerja keras di luar hadirat Tuhan. Amin. Satu hari di hadirat Tuhan, di pelataran bait Allah, di ambang pintu rumah Allah, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. 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 Dan hari-hari ini saya sering katakan, Tuhan izinkan wabah corona terjadi di seluruh dunia karena Tuhan ingin jemaat Tuhan, orang percaya, kita tidak hidup di dalam dosa lagi, kita tidak hidup jauh dari Tuhan lagi. Amin. Tapi dengan adanya PSBB, ini pembatasan sosial berskala besar, awalnya social distancing, physical distancing, semua orang percaya tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita beribadah di rumah kita masing-masing via live streaming. Setiap saat Tuhan sedang mengajari kita bahwa kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengalami berkat Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bukan hanya di dalam gedung gereja, amin. Amin. Tapi setiap waktu dimanapun kita berada. Amin. Bahkan malam hari ini waktu saudara mengikuti live streaming ini, saudara sedang bersekutu dengan Tuhan. Amin. 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 Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu perlu kita memahami ini, bahwa sebagai orang percaya Tuhan mau supaya kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kenapa kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan? Apa yang akan kita terima kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan? Apa dampak yang terjadi dalam hidup kita jika kita ada dalam hadirat Allah? Malam hari ini saya kasih 2 poin. 2 poin, 2 dampak yang terjadi dalam hidup kita kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Amin. Hadirat Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memberikan kita hikmat, Amin. wisdom. Amin. Amin. Ini sangat penting saudara. Hikmat yang membuat orang-orang bisa berdiri di depan raja-raja. Amin. Hikmat yang bisa membuat diri kita luar biasa dibandingkan dengan orang-orang dunia. Kita ingat tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka spend time dengan Tuhan, mereka ada dalam hadirat Tuhan, mereka mendapat wisdom, hikmat yang begitu luar biasa. Kita ingat Salomo. Amin. Salomo ketika dia ada di Gibeon. Karena waktu itu bangsa Israel mempersembahkan korban di tempat itu seperti tempat ibadah mereka di Gibeon. Salomo mempersembahkan korban pada Tuhan, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-2, 3 dan seterusnya. Salomo tertidur dan Alkitab mencatat di dalam mimpi Salomo berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kita tahu ceritanya, Tuhan tawarkan pada dia, minta apapun akan kuberikan. Haleluya. Jadi iblis tiru-tiru itu. Iblis setan kan suka tiru. Di film-film, di cerita-cerita kita dengar, ketemu dengan lampu, ya kan, gosok-gosok jin keluar, 3 permintaan aku kabulkan. Pasangan hidup supaya jangan jomblo seumur hidup, kaya, itu setan tiru saudara. Tetapi Tuhan tawarkan pada Salomo. Salomo minta apa? Salomo tidak minta nyawa musuh-musuh, dia tidak minta kekayaan, dan umur panjang. Dia hanya minta apa? Hikmat, pengertian. Dan ketika dia dapat hikmat, dia menghargai hadirat Tuhan. Amin. Siklusnya seperti itu. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mendapat hikmat. Amin. Amin. Sebaliknya kalau kita berhikmat, kita juga akan mencari hadirat Tuhan. Amin. Karena Salomo sesudah dia mendapat hikmat, firman Tuhan mencatat dia langsung pergi ke Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Tabut perjanjian ada di Yerusalem. Amin. Ingat, tabut perjanjian adalah lambang dari hadirat Allah. Amin. Kita ingat Daud. Daud karena dia begitu intim dengan Tuhan, 7 kali sehari dia
memuji Tuhan, dia ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kasih dia hikmat luar biasa. Dia yang merancang saudara, dia yang menggambar bait Allah yang Salomo bangun. Dia yang dapat kekayaan dari Tuhan sebagai bahan-bahan pembangunan bait Allah, dan dia dengan ilham Roh Kudus dia menggambar, dia yang mendesain. Dia bukan tamatan teknik sipil Undana, ya kan, atau dari Harvard. No. Dia oleh hikmat Roh Kudus dia bisa membangun, dia bisa mendesain bait Allah. Amin. Saya percaya saudara, di tengah-tengah corona ini kita perlu sekali hikmat Tuhan. Amin. Amin. Dan hikmat bisa kita dapat ketika kita menghabiskan lebih banyak waktu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita ingat bagaimana Marta dan Maria, kisah Marta dan Maria di dalam Injil. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, apa yang Maria lakukan? Apa yang Marta lakukan dulu? Sibuk melayani. Marta sibuk melayani, sibuk melayani, lap piring, ya kan, bersihkan piring, bermasak dan lain sebagainya, semua dia lakukan untuk melayani Yesus. Tidak salah saudara. Kultur budaya orang Asia, ya kan, bahkan orang Timur Tengah pada hari-hari itu adalah melayani siapapun tamu yang datang. Mereka tidak bisa diam-diam saja biarkan tamu pulang dengan lapar. Tetapi Marta ketika dia sibuk, dia lihat Maria duduk di bawah kaki Tuhan dengarkan Yesus berbicara, dia salahkan Maria. Tetapi Tuhan bilang apa? Marta, engkau khawatir menyibukkan diri dengan banyak hal. Maria memilih yang terbaik. Amin. Dia memilih melakukan yang terbaik. Sama-sama bilang terbaik. Terbaik. Saudara, kalau saudara search di Alkitabmu, kata terbaik di Perjanjian Baru hanya dua. Yang pertama, Yesus katakan ketika dia berbicara pada Marta. Dia katakan Maria memilih yang terbaik. Artinya apa? Yesus sedang memberikan penekanan bahwa duduk di bawah kakinya, tinggal dalam hadirat Tuhan, itu hal yang terbaik yang saudara bisa lakukan kalau saudara ada bersama Tuhan. Amin. Amin. Itulah hal yang terbaik. Dan Maria memilih yang terbaik. Tadi saya katakan, kalau saudara mau mengalami hikmat Tuhan, kita perlu spend time lebih, kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena hikmat Tuhan, mengapa kita perlu hikmat saudara? Hikmat ini yang membuat kehidupan kita menjadi seimbang. Amin. Amin. Kita tidak bisa hanya iman, ya kan? Percaya dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Lalu kita kesampingkan hikmat. No, tidak bisa. Dua-dua ini harus seimbang. Iman dan hikmat. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Seperti yang kita tahu di awal-awal heboh COVID-19. Ya. Orang-orang berdebat. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan berdebat. Kita harus beriman, percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup melindungi kita dari corona. Yang kelompok lain katakan, kita harus tetap juga menjaga diri kita. Ikuti himbauan pemerintah. Kelompok iman dan kelompok hikmat. Tapi akhirnya hari-hari ini semua tunduk juga. Ikut himbauan pemerintah. Karena pemerintah, Alkitab katakan, pemerintah adalah hamba Allah. Kita perlu taat kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang percaya perlu hikmat. Khususnya hari-hari ini, tidak bisa kita berkata, oh saya orang Kristen, saya orang percaya, tidak perlu ikut PSBB, tidak perlu pakai masker, ya kan? Tidak apa-apa, salaman, cipika-cipiki, pergi ke toko, pergi ke tempat umum tidak pakai masker. Ini bukan berhikmat saudara, ini bukan beriman, tapi ini istilahnya hyper iman. Hyper iman. Iman yang orang Kupang bilang terlalu lebe-lebe. Kita sebagai orang percaya perlu juga pakai hikmat. Kalau pemerintah sudah anjurkan kita tinggal di dalam rumah, stay home, ya kan? Work from home, study from home, apalagi worship from home, beribadah dari rumah. Maka kita perlu pakai hikmat. Kita perlu juga menjaga diri kita. Makan makanan yang bergizi. Hikmat Tuhan kan memberikan kita pemahaman tentang ini. Jaga kesehatan, social distancing,
dan lain sebagainya. Hikmat Tuhan akan kita dapatkan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, apa yang terjadi, apa dampak yang terjadi dalam hidup kita kalau kita ada dalam hadirat Tuhan? Yang kedua, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi orang yang diberkati. Amin. Bless. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau diberkati? Bilang amin. Amin. Ketika bicara soal berkat, saudara, berkat ini bukan hanya bicara tentang berkat materi, berkat fisik. Tapi berkat di hadapan Tuhan, keberhasilan di mata Tuhan, berkat di mata Tuhan, itu bukan hanya bicara soal materi, soal harta duniawi. No. Itu saudara punya pemahaman yang sangat dangkal. Tapi berkat yang Tuhan ingin berikan bagi kita, itu berkat yang menyeluruh. Seluruh aspek hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang dunia tanpa Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, apakah masih bisa diberkati? Oh, tentu bisa. Di mata dunia, diberkati keberhasilan mungkin hanya sekedar materi, punya mobil banyak, rumah banyak, deposito banyak. Tapi di mata Tuhan, saudara-saudara bisa kaya secara fisik di mata manusia, tapi di mata Tuhan, saudara orang yang paling miskin. Amin. Ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya mati, masuk neraka. Lazarus miskin, mati, ada di pangkuan Abraham. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, saudara, Tuhan ingin memberkati kita menyeluruh seluruh aspek hidup kita. Kita buka Kejadian 39 ayat 2. Haleluya. Saya rindu supaya setiap kita memahami kebenaran firman ini, dan kita mau terus datang mendekat kepada Tuhan. Kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, firman Tuhan mencatat dengan jelas, Yusuf sudah dijual ke Mesir jadi budak. Bahkan budaya pada waktu itu, seorang budak itu harus ditelanjangi dari ujung kepala sampai kaki, baru dipajang di tempat umum supaya bisa dibeli. Mereka harus cek apa ada penyakit kulit, penyakit menular yang budak itu punya sebelum mereka dibeli. Yusuf sampai di titik terendah hidupnya, tidak punya apa-apa di Mesir. Amin. Dia dijual ke Mesir, keluarganya semua di Kanaan. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, betul-betul menderita. Tapi Alkitab mencatat, mungkin di mata dunia Yusuf ini orang yang paling sial. Amin. Tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tapi Alkitab mencatat, Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf. Amin. The Lord was with Joseph. Tuhan menyertai Yusuf dan dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam apapun yang dikerjakan. Amin. Amin. He was a prosperous man. Dia orang yang diberkati, dia orang yang selalu berhasil. Saudara, mungkin hari-hari ini kita berada di dalam situasi kondisi yang mungkin mirip seperti Yusuf. Karena wabah corona, pendapatan kita berkurang, bisnis kita merugi, kita tidak bisa bekerja, proyek-proyek kita dibatalkan, pelayanan-pelayanan kita ditunda, semua hal yang buruk terjadi pada kita. Tapi saudara dengar baik-baik, kalau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kita senantiasa dalam hadirat Tuhan, kita jadi orang yang diberkati. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh sebab itu kita masuk ke bagian akhir. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita bisa tetap senantiasa dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, tadi saya sudah singgung, bukan hanya di gereja, bukan hanya di dalam ibadah-ibadah, tapi kalau kita mau alami hadirat Tuhan senantiasa, kita harus nomor satu, selalu ingat kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Saudara bangun pagi, ingat Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Saudara mau keluar, berdoa pada Tuhan. Saudara diberkati, ingat Tuhan.
Saudara dalam perjalanan berbicara dengan Tuhan. Amin. Kita seperti melatih hadirat Tuhan. Terus berbicara dengan Tuhan. Karena dia dekat dengan kita. Amin. Terus praktekkan hadirat Tuhan. Libatkan dia dalam hidup kita. Amin. Selalu ingat kepada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, selalu ingat pada Tuhan. Saudara mau buat apapun, di rumah lagi mau cuci piring, ya kan, ibu-ibu rumah tangga mau cuci baju, ya kan, mau cuci HP, mau cuci laptop, jangan, sudah itu bukan untuk dicuci. Tetap ingat Tuhan. Amin. Amin. Tetap bersyukur pada Tuhan. Klaim janji-janji Tuhan. Amin. Walaupun ekonomi memburuk, saudara sambil bekerja, sambil bercuci, saudara katakan, Allahku akan memenuhi setiap keperluan. Amin. Jangan khawatir. Firman berkata, jangan kamu khawatir. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Saudara akan lihat. Saudara terus aktif, saudara terus tinggal di hadirat Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kita senantiasa dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita libatkan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Saudara, serahkan keluargamu kepada Tuhan. Anak-anakmu serahkan pada Tuhan. Pekerjaanmu berikan pada Tuhan. Minta Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Serahkan kesehatan kita pada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita untuk tetap sehat. Amin. Olahraga, makanan bergizi, itu hanya sarana kesehatan. Tapi kesehatan yang sejati datang hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Amin. Amin. Saudara akan lihat Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Yang ketiga, bagaimana kita terus senantiasa dalam hadirat Tuhan? Kita berdoa. Amin. Seperti yang kita lakukan malam ini. Mari kita perbanyak waktu doa kita. Waktu persekutuan kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita. Atau doa-doa pribadi kita. Saudara akan lihat, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Saudara bersyukur. Bahkan di masa sulit seperti ini, tetap bersyukur. Amin. Amin. Tetap bersuka cita. Firman Tuhan di dalam Amsal mencatat, orang yang bersemangat, ya kan, dapat menanggung penderitaannya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata penderitaan itu dari kata sickness, sakit penyakit. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penderitaan. Kalau saudara buka di Alkitab bahasa Inggris, orang yang bersemangat sanggup menanggung, atau saya percaya dapat bertahan di tengah-tengah virus penyakit apapun. Amin. Amin. Tetapi orang yang patah semangatnya, ya kan, siapa yang dapat memulihkan orang yang semangatnya patah? Dan kalau kita berdoa, kita akan terus mendapat semangat baru dalam Tuhan. Amin. Roh kita dikuatkan. Amin. Roh kita dikuatkan. Kita semakin sadar akan hadirat Tuhan. Dan kita akan diberkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang mau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apa tadi, bagaimana caranya? Yang pertama, selalu ingat pada Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, senantiasa berdoa, terus berdoa. Amin. Inilah cara kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita akan menyembah Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun keadaan hatimu, masalahmu yang mungkin membebani hatimu, yang membuat engkau mulai ragu akan Tuhan, yang membuat engkau mulai takut. Dengar baik-baik, tinggallah senantiasa dalam hadirat Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menyertaimu, Dia Tuhan yang selalu mengasihimu dalam setiap musim hidup. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa
berdoa buat semua korban corona di seluruh dunia. Kita juga mau berdoa buat pemerintah kita, buat gereja-gereja Tuhan. Bahkan saya juga rindu supaya kita satukan hati kita. Kita mau berdoa sama-sama buat setiap pergumulan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mengikuti live streaming, saudara yang dalam keadaan sakit. Saudara sudah takut, jangan-jangan ini corona. Saudara jangan pikiran negatif. Datang kepada Tuhan, sampaikan pada Tuhan setiap perasaan, setiap keraguan, ketakutan. Izinkan Dia memberikan ketenangan dalam hatimu. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang Mari yang di rumah, mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu
kita. Biar Tuhan yang baik bagi kita. Biar Tuhan yang mengasihi setiap kita. Biar Tuhan yang berikan nyawanya. Karena begitu besar kasihnya bagi saya dan saudara. Sehingga kita yang harusnya mati, kita yang harusnya binasa, Dia gantikan setiap kita. Dia pikul setiap sakit penyakit kita. Engkau baik. Kami bersyukur. Haleluya. Dalam segala perkara kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat suara-Mu, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami hidup di dalam dosa. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Allah yang besar, Allah kami yang mulia, Allah yang setia. Kemuliaan, pujian, syukur bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh rindu terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyertai setiap kami dalam segala situasi, kondisi, keadaan kami saat ini. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk perlindungan, untuk penjagaan-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan masih senantiasa menjagai kami. Tuhan masih senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa malam hari ini. Nanti-nantinya kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan setiap keadaan kami yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Keadaan-keadaan yang mungkin semakin memburuk Tuhan. Tapi kami tetap klaim janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai kesudahan segala zaman.
Engkau terus kuatkan kami, tanamkan setiap firman-Mu di dalam setiap hati kami, untuk kami tetap bertumbuh, untuk kami tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Iman kami semakin dibangun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur pada Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa, henti-hentinya untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, jajaran menteri semuanya Tuhan, mereka yang bekerja dalam situasi kondisi menangani wabah corona ini Tuhan. Kami berdoa, mampukan setiap pemerintahan kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, roh daripada Tuhan, untuk setiap mereka memimpin negara kami untuk semakin baik lagi Tuhan. Apapun keputusan-keputusan yang diambil, kami percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan tinggalkan negara kami, Tuhan tidak akan tinggalkan pemimpin kami. Bangsa kami ada di dalam pandangan Tuhan, bangsa kami ada dalam pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami berdoa untuk para medis, mereka yang berjuang paling depan Tuhan. Kami percaya perlindungan dari Tuhan henti-hentinya sampai dengan sekarang Tuhan, bahkan sampai dengan nanti akhirnya Tuhan. Kami tidak tahu akan sampai kapan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan perlindungan bagi kami, Engkau Allah yang menjagai kami. Kami berdoa bersatu hati untuk para medis, Tuhan tolong, Tuhan jagai, Tuhan berikan perlindungan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, mari berikan hikmat-Mu, mereka boleh bekerja dengan maksimal, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pasien yang dalam pengawasan maupun yang sudah positif. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami tetap percaya bahwa Engkaulah Allah penyembuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini apapun berdoa, kami semua bersatu hati bahwa Tuhan sanggup menolong setiap para korban. Kami tetap percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan untuk kami semua, untuk dalam kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, orang-orang yang tetap percaya mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus kekuatan, kemampuan, kesehatan, perlindungan ada untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami ada berjalan bersama dengan Tuhan melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu akan sampai kapan keadaan ini akan berlanjut Tuhan, tapi kami mau tetap klaim janji Tuhan seperti yang Tuhan sudah firmankan. Kami percaya bahwa Allah akan menyertai kami, Allah akan terus melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Bahkan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pada malam hari ini di bagian akhir, buat setiap saudara-saudari yang mengikuti live streaming ini, kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Obat-obatan tim medis itu hanya sarana kesembuhan, tapi kesembuhan sejati kami percaya datang dari Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit kami itu dari ujung kepala sampai kaki, khususnya kami yang menjadi korban corona atau ada keluarga kami yang menjadi korban corona, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alami kesembuhan Tuhan. Tapi kami tidak mau mengatur Tuhan, kami tidak mau mengajari Tuhan. Tuhan lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan satu persatu, Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus. Di bagian akhir dari doa kami akan mengakhiri doa ini. Kami percaya dimanapun kami berada, kami terima berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi bagian dari setiap kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ya Tuhan, terus menyertai kami,
malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang hebat itu kami terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang diberkati katakan amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama-sama kami di dalam doa malam live streaming. Dan jangan lupa besok Sabtu kami akan tetap ada doa malam bersama-sama dan renungan firman Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung, saudara bisa bergabung lagi bersama-sama kami di page Facebook saya. Dan saya percaya kita semua akan terus terima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Selamat malam, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom.